Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Yanuar Adi Pramono akan mempresentasikan tugas evaluasi 3 Fisika 2 kelas R. Tugasnya yaitu membuat video mengenai peralatan di sekitar kita yang melibatkan magnet. Kemudian menjelaskan peran magnet pada alat tersebut. Yang ketiga, penjelasan cara kerja dari magnet pada alat tersebut. Dan di sini saya akan langsung pada materinya. Di sini ada gambar dial indikator. Ini sering kita temui pada bidang manufaktur. Fungsi dial indikator itu sendiri yaitu sebagai yang pertama ini ada dialnya, batang penyangga. Di sini ada tuas penyetel, serta yang di sini adalah dasar magnet. Fungsi magnet pada dial indikator ini berada di kotak bawah, dan ini adalah tuas penyetel on dan off. Peran magnet pada dial indikator ini rata-rata digunakan untuk universal, fleksibel, dan bisa digunakan pada semua lini. Jadi fungsinya cukup gampang. Di tuas ini kita tahu di tuas bagian atas G beam clock ini kita bisa pindah dan kita bisa akses ke kiri, ke kanan, dan ke atas dan ke bawah. Jadi memudahkan kita dalam mendial suatu benda agar presisi, dan sering digunakan pada pemrosesan bubut, turning, dan lain sebagainya. Jadi peran magnet berada di dasar kotak bawah sendiri. Fungsinya itu perannya untuk menempelkan batang penyangga ini pada suatu titik mesin, di mana titik mesin itu harus berbahan besi. Dan ditempelkan di situ, dan kita kemudian menyetel G beam lock-nya ini, dan kemudian dialnya ini kita tempelkan pada ujung dial ini, kita tempelkan pada benda kerja, kemudian kita putar secara perlahan. Itu adalah peran dari magnet itu sendiri. Kemudian cara kerjanya ya seperti tadi saya sampaikan, cari permukaan yang berbahan dasar besi untuk peletakan magnet dasar ini pada batang penyangga, kemudian putar tuas penyetel pada on, itu dalam sekejap magnet akan menempel pada besi yang ada pada sambungan mesin tersebut. Kemudian setelah batang penyangga ini tertempel pada besi yang kita tempelkan pada dasar magnet ini, kita setel G beam lock-nya. G beam lock kita setel, rata-rata kadang-kadang biasanya G beam lock ada dua, yaitu yang pertama pada batang penyangga, yang kedua pada batang yang mengenai dial. Jadi dial pun juga bisa diubah posisi, diubah secara diputar bisa, dan G beam juga diputar bisa, atas bawah juga bisa, kiri kanan juga bisa. Tetapi untuk dialnya itu hanya bisa untuk memutar samping kiri sampai kanan, atau putar balik atas sama bawah. Tidak bisa untuk digeser kiri kanan, dan seperti itu. Kemudian setelah penggeseran G beam lock pada batang penyangga, yang kedua yaitu pergeseran G beam lock pada dialnya. Setelah selesai G beam lock pada dial, kemudian kalau bisa
diharuskan ujung dari dial indikator ini harus menempel pada benda kerja. Kemudian kita titik nolkan, dan habis itu benda kerja kita putar secara perlahan-lahan untuk proses turning atau proses pembubutan. Kita proses perlahan-lahan, kita putar perlahan-lahan. Jikalau dial indikator mulai bergerak, jadi kita tahu jadi barang kita itu tidak center, tidak presisi pada tengah. Dan untuk bobot itu sendiri, bobot adalah diharuskan benda atau material harus dalam keadaan center, dan cara menyenterkan dengan gampang yaitu menggunakan dial indikator ini. Dan fungsi magnet itu mempermudahkan kita untuk meletakkan batang penyangga ini di semua bagian lini yang berbahan dasar besi, dan untuk menyetelnya cukup gampang. Dengan gauge beam lock ini kita setel atas ke bawah, kiri atau ke kanan. Habis itu dial kita tempelkan, ujung dial ini kita tempelkan pada benda kerja, kita putar perlahan dan kasih pukulan yang halus untuk benda kerja sehingga dapat menghasilkan kesenteran yang kita butuhkan. Dan di situ cara kerja peran magnet pada dial indikator. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada kesalahan kata-kata maupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.